Sahabat ini, kita semua patut berbahagia karena pada sahabat hari ini kita dapat berkesempatan untuk datang berkunjung ke rumah Abigail dan Parasio. Halo Abigail dan Parasio, sama teman-teman di rumah. Nah, sebelum kita melanjutkan, Kak Deborah mau menyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam hal apa anak-anak? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, setelah itu mari Kak Deborah mengundang semua anak-anak yang ada di rumah, dan kita juga di sini kita akan menyanyikan lagu buka kita pada Sabat hari ini. Baiklah, kita akan lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa kami, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu, mendengarkan lagu pujian, menyanyikan lagu-lagu, dan juga menghafal ayat-ayat. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang acara anak-anak ini, dan memberkati juga teman-teman kami yang sedang berada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah, siapa yang sudah rindu mendengarkan suara Abi dan Sio? Pada saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan dan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Abigail dan Parasio. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Tak terkira kemudian
ucapkan terima kasih ya untuk adik kita Abi dan juga Sio yang sudah membawakan ayat hafalan dan lagu pujian. Nah, besok sahabat kita mau kemana lagi ya? Kita tunggu siapa yang akan kita kunjungi berikutnya. Nah, saat ini kita akan membuat satu keterampilan. Siapa yang tahu ini? Apa ya? Apa? Ayo Abi. Ini adalah lebah. Ya, kita akan bikin lebah ya. Nah, kalau lebah ini biasanya menghasilkan apa ya? Madu. Madu, pinter. Tapi kalau lalat menghasilkan apa? Kotoran. Iya, dia sukanya yang kotor-kotor ke tempat sampah, ya lalat itu. Jadi kalau nanti lalatnya sudah hinggap di sampah, dia kena di makanan kita makan, perut kita gimana? Sakit. Tetapi kalau lebah gimana? Menghasilkan madu. Kita makan madunya, rasanya gimana? Manis ya. Siapa yang mau seperti lebah nih? Tingkah laku kita, cara berkata kita, kita berteman, mau seperti apa? Lebah yang menghasilkan apa? Manis seperti madu ya. Jadi tidak seperti lalat. Jangan mau seperti apa? Lalat. Yang bikin kita apa? Sakit. Tetapi sama seperti lebah yang menghasilkan madu yang manis. Saat ini kita akan membuat keterampilan mengenai lebah. Nah, kita saat ini membuat lebah ya. Apa aja nih bahan-bahan yang kita butuhkan? Pasti mudah didapat ya. Yang pertama adalah kertas origami ya, atau kertas lipat. Yang kedua, lem. Ya. Yang ketiga, gunting. Hanya 3 saja bahan-bahan yang kita perlukan pada saat ini.
teman-teman, lebahku ini sudah jadi. Kalian bikin juga ya nanti di rumah. Kita sudah mengikuti keterampilan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Nani. Nana, jangan lupa ya di rumah dibuat keterampilannya untuk dipajang di dinding rumah kalian masing-masing. Sekarang waktunya kita akan duduk manis mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Untuk mendengarkan cerita Alkitab anak-anak yang akan dibawakan oleh Kak Gladys Kauna. Halo, selamat sahabat anak-anak. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari Sabat yang suci ini. Saat ini, Kak Gladys mau bercerita Alkitab mengenai 2 orang nabi. Anak-anak tahu apa judulnya? Judulnya adalah Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mari kita dengarkan ceritanya. Selamat Sabat anak-anak. Cerita rohani kita pada hari Sabat ini berjudul Elia dan Elisa. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu, Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke Sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas Sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Tuh, coba anak-anak lihat di slide. Airnya terbelah 2. Nabi Elisa dan Nabi Elia berjalan di tengahnya. Nah, Nabi Elia
menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba anak-anak tahu, datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Tuh, kereta kudanya yang dari surga mengangkut Nabi Elia untuk naik ke surga. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambil oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa pulang. Dia melewati sungai Yordan yang dilewati sebelumnya dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai, seperti yang dilakukan Nabi Elia sebelumnya. Nah, anak-anak tahu air sungai Yordan terbelah menjadi 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Nah, anak-anak, sahabat ini kita belajar lagi tentang sebuah hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik. Elia dan Elisa adalah 2 nabi Tuhan yang sangat dekat satu dengan yang lain. Elisa selalu setia mengikuti Elia sampai akhirnya waktu Elia diangkat ke surga, Elisa berhasil mendapatkan jubah Elia dan kuasa roh 2 kali lipat. Orang yang percaya mendapat banyak berkat. Nah, anak-anak, cerita kita menjelaskan bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, kita pasti memiliki banyak berkat. Berkat itu ada berupa berkat kesehatan, berkat kepintaran, dan masih banyak berkat-berkat lain yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Marilah kita semua anak-anak hidup saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lainnya. Oke, anak-anak, saat ini kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ayo kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Atau kalau tidak, anak-anak bisa lihat di slide ya. Mari kita baca bersama-sama. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Selamat sabat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya anak-anak, kita akan menutup acara anak-anak kita pada sabat hari ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Cinta Yang Kecil Seperti Saya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Yesus cinta yang kecil seperti saya. Yesus cinta yang kecil seperti saya. Seperti saya di pangkuannya. Yesus cinta yang kecil seperti saya.
pada saat ini kita sama-sama tunduk kepala, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih Bapa atas hari Sabat-Mu. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita anak-anak, kami sudah menyanyi, kami sudah menyaksikan prakarya. Biarlah apa yang disampaikan pada Sabat ini itu boleh menjadikan anak-anak untuk lebih pintar, lebih setiap hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga di sini mau berdoa untuk adik-adik kami, Abigail dan Parasio di dalam masa pertumbuhannya. Tuhan berikan anak-anak ini kepintaran, kesehatan, kekuatan, perlindungan selalu Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tuhan juga mau memberkati orang tua Ebi dan Sio di dalam setiap kegiatannya, di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan selalu lindungi, campur tangan, dan berikan kesehatan, kekuatan. Begitu juga kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang menyaksikan acara ini melalui live streaming dari rumah. Biarlah Tuhan akan memberkati anak-anak di rumah dimanapun mereka berada dengan berkat yang sama. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa.